Ya, terima kasih Bu Sri. Iya, ya terima kasih Bu Sri. Terima kasih untuk Bu Sri ya telah memberikan kesempatan kepada saya ya. Alhamdulillah, syukron kasiron pada Ibu Bapak yang sudah hadir di tempat ini ya. Mudah-mudahan eh, puasa yang kita ketujuh ini mendapatkan ridho dari Allah ya. Eh, Biasanya tak kenal maka tak sayang ya. Sebelum kepada materi, saya ingin perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang bertanya dari mana Bu Santi itu gitu ya. Saya aslinya orang Tasik ya. Saya asli orang Tasik, dinas di Kuningan mulai tahun 2000 ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Halo? Ya dilanjutkan pada ya, ya, ya. Dilanjut ya. Biodata, saya asli orang Tasik, kemudian pendidikannya juga di Tasik, SD, SMP, SMA di Tasik ya. Kemudian melanjutkan D2 di IKIP Bandung. Kemudian setelah itu S1-nya Bahasa Sunda di STKIP Muhammadiyah. Ya. Alhamdulillah lulus tahun 2013 kalau tidak salah ya. Ya. Setelah kita perkenalan, kita lanjutkan ya. Mengingat sekarang pandemi corona gitu ya, yang berimbas ke segala sektor ya, eh, tidak ada salahnya kita memanfaatkan salah satu apa eh, kecanggihan IT ya gitu, yaitu dengan cara berjualan di online ya. Senjata yang harus dimiliki dari para pedagang online yaitu aplikasi edit foto ya. Aplikasi edit foto itu banyak sekali macamnya, ada PixArt, ada Camtasia, apa ya? Canva, ada foto, ada 363 kalau nggak salah ya. Dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian eh, yang kedua harus punya akses medsos ya. Akses medsos yang tidak asing lagi buat kita yaitu FB ya. FB atau Facebook itu. Facebook ada juga Facebook Ads ya. Nah, itu beda lagi. Yang ke yang kemudian IG ya, Instagram, kemudian Twitter, kemudian Line, kemudian apa lagi ya? Dan banyak lagi yang lainnya ya. Dan yang ketiga yaitu membangun kedekatan ya, membangun kedekatan dengan calon customer kita yaitu pertama dari kenalan dulu, kemudian saling apa ya, saling membalas like gitu ya. Itu bisa membangun kedekatan. Kemudian yang keempat yaitu untuk berjualan di online harus bisa juga belajar sharing ilmu ya. Jadi apa yang ilmu yang tentang berjualan yang kita dapatkan, kita sharekan lagi kepada orang lain yang belum tahu bagaimana cara mendapatkan customer baru gitu ya. Nah, yang kelima yaitu marketing langit itu yang paling utama yang paling pokok itu ada 7 ya. Yang pertama TK. TK itu tilawah konsisten. 2 SD yaitu sholat duha dikonsistenkan juga. Yang ketiga SMP yaitu sholat malam. Yang keempat SMA senantiasa menghafal Al-Quran. Yang kelima S1 yaitu silaturahmi. Yang keenam yaitu saum sunnah atau yang disebut juga S2. Dan yang ketujuh S3 sodokoh sebanyak-banyaknya. Mungkin itu inti dari materi yang saya sampaikan. Silakan mungkin barangkali ada yang ingin menambahkan atau yang menanggapi gitu. Terima kasih. Saya sendiri. Ya.
Iya, pengalaman saya di online itu mulainya tahun 2013 ya. Ya ada suka dukanya juga. 2013 saya mulai berjualan di online ya, mulai mengenal eh, apa medsos ya. Yang pertama yang pertama kali saya berjualannya itu di Facebook ya. Kalau di Facebook, di IG sama di aplikasi yang lain, media sosial yang lain itu mempunyai kesamaan yaitu seperti yang dibahas kemarin harus mempunyai maaf bukan yang kemarin di atas yang pertama yaitu mempunyai aplikasi edit foto yang bagus ya dari jadi walaupun fotonya biasa saja kalau di, pengeditannya bagus pasti akan bisa menarik ya gitu. Iya. Iya. Kalau iya terima kasih. Iya terima kasih. Iya terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ya dari Pak Asep. Bagaimana membangun kepercayaan penjualan via FB? Apakah aman? Ya, kalau antara aman dan tidak, saya juga pengalaman tertipu ada, gitu ya. Tapi supaya kita menghindari penipuan itu, kita mencek dulu ada aplikasi di Google gitu ya. Jadi nomor 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 telepon atau nomor bank yang akan kita tuju itu dicek dulu ya. Sebelum kita mentransfer, jadi kita mencek dulu apakah ini penipuan atau bukan gitu ya. Soalnya banyak di sana pelaporan-pelaporan gitu. Namanya aplikasi apa ya nanti saya cari lagi ya. Lupa lagi sayanya. Nah, dicek di Google gitu ya. Eh, atau tinggal disimpan nomornya di Google, nanti cari gitu. Itu ada nanti langsung langsung masuk gitu ya. Apakah ini penipuan atau tidak? Nanti kita akan tahu kalau itu oh berarti kalau ada komentar, banyak komentar, banyak yang melaporkan orang tersebut, nomor tersebut, maka oh berarti udah tidak aman gitu. Tinggal kita blokir aja gitu. Kalau ya, kalau di Shopee, nah bagaimana dengan situs jual beli semacam Shopee atau Bukalapak? Nah, kalau Shopee atau Bukalapak itu beda lagi ya, karena itu disebutnya bagaikan apa ya, pasar gitu. Kalau Bukalapak atau Shopee itu bagikan pasar, pasar di dunia maya yaitu Bukalapak, Shopee, Lazada, nah seperti itu. Kalau di FB itu bagaikan toko, toko kita yang langsung melayaninya kan kita langsung gitu. Nah, yang selanjutnya bagaimana memilih barang yang banyak diminati. Nah, itu juga ada cara pemilihan barang yang banyak diminati atau sudah lama gitu. Ada itu di Google kalau tidak salah ya. Dilihat lagi di Google-nya. Google apa ya? Saya lupa lagi. Pokoknya di sana aja gitu. Jadi ketik trending topik hari ini biasanya ada itu apa sih kurvanya gitu. Bagaimana kira-kira puas tidak barangkali ada yang lain yang ingin menambahkan? Boleh. Mau tanya lagi ya silakan. Boleh, boleh. Silakan. Masih banyak waktu. Tenang, tenang. Iya. Supaya banyak penasaran ya Bu ya. Nah, iya. Iya. Oh, ini mau
itu kalau mau jadi mau jadi reseller atau distributor itu beda-beda ya. Tidak setiap produk itu sama gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu ya. Kalau misalkan saya kan aktifnya di Sang Dewa ya gitu ya contohnya gitu. Kalau di Sang Dewa itu kan ada syarat-syaratnya gitu. Misalkan harus beli sekian pieces jadi bisa jadi distributor atau reseller gitu ya. Kalau di yang lain bahkan dari Uhti Munira itu kita tidak usah membeli dulu barang gitu. Jadi langsung barang itu langsung dikirim dari sana gitu. Tergantung tergantung itunya gitu, tergantung apa? Suppliernya gitu ya, pemasok barangnya gitu. Kalau di Uhti Munira itu tidak tidak bayar dulu oh sekian gitu. Barang datang gitu, tidak. Kita jadi reseller misalkan gitu. Itu tidak. Kalau dari Sang Dewa itu banyak macamnya ya, banyak jualannya ya. Bukan banyak jualannya, maksudnya dari Sang Dewa itu hanya satu produknya yaitu keripik pisang. Keripik pisang itu ada 4 macam varian rasa gitu. Ada rasa original, ada rasa coklat, rasa susu, dan rasa green tea yang baru ya. Mungkin begitu. Sang Dewa itu produknya dari Kang Dewa Eka Prayoga yang itu motivator ya, dari Bandung, bukan dari kita. Iya. Kalau dari Kuningan Ayah Rasa ya dari saya boleh. Sambil itu juga apa promosi. Yang apa? Yang dibuat oleh saya. Kalau yang saya iya, kalau saya sendiri sih dulu itu macam-macam ya. Jadi segala apa disebutnya itu palu gada ya kalau nggak salah di istilah orang-orang penjual penjual online itu ya. Dulu itu ada pakaian, ada HP gitu ya. Ya pokoknya lengkap aja dari dapur sampai sampai eh, ruang tamu juga ada gitu. Kalau dulu ya, tapi kalau sekarang saya fokus aja di Sang Dewa sama Uhti Munira mungkin ya. Sementara begitu. Mm. Bagaimana Bu? Pernah pengalaman juga yang lain? Gimana? Iya iya ya. Membangun kepercayaan. Iya, kan itu tadi iya bisa itu kan disebutnya apa sih? Testimoni masuknya ya. Bisa di kolom komentar atau langsung japri langsung gitu di inbox. Biasanya nanti si penjual akan meng-screenshot biasanya ya, meng-screenshot itu hasil chat antara penjual dan pembelinya kemudian disimpan di testimoni gitu biasanya begitu kalau ada apa pembeli customer yang merasa merasa puas gitu dari penjual. Kalau oh itu kadang kala itu ada etikanya ya, cara berjualan juga ada etikanya. Mungkin etika antara reseller, reseller yang satu ke reseller yang lain itu bisa beda harganya. Jadi etikanya biar di inbox saja gitu untuk harga. Jadi tidak di kolom komentar ya. Biasanya begitu, begitu. Ya. Oh iya kalau testimoni juga begitu, gitu. Iya kalau testimoni juga
Kebanyakan sih di belakang dulu, nanti di screenshot, tetap aja dipasangkan gitu. Iya, sekilas, iya. Oh, langkah pertama sama aja, iya, eee, maaf ya karena saya menggunakan HP jadi ada juga panggilan juga ini. Oke, terima kasih suara saya jelas. Kita tunggu suara Ibu nanti. Halo? Ada pesan Iya, maaf barusan ya? karena karena saya di HP ya jadi barusan ada panggilan jadi jadi ngeplok juga aja. Jadi suaranya terhalang ya. Iya. Maka teruskan. Oh iya. Gimana tadi? Maaf, diulangi lagi. Untuk yang awal nih, untuk yang pemula, Oh, bagaimana ya itu cara memulai untuk berjalan online? untuk pemula ini kan yang tadi saya bahas itu semuanya untuk pemula ya. Jadi kalau untuk berjualan online itu untuk pemula pertama siapkan dulu alat perangnya gitu. Alat perang itu apa aja gitu. Di antaranya ada aplikasi foto, ada punya medsos gitu ya. Kemudian dari medsos itu kita bangun kedekatan dulu dengan dengan calon-calon customer kita gitu, yaitu dengan saling like, terus komen, terus saling kenalan. Nah, begitu gitu. Itu caranya begitu ya untuk awal-awal. Terus ya yang lupa itu kita juga harus punya note ya, punya apa untuk catatan kita khusus kalau tidak di Word ya. Kalau Word mah kan terlalu besar gitu ya. Nah, kita juga punya catatan di note gitu. Begitu, Bu. Oh iya, ada catatan. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Asep. Bagaimana mengatasi konflik persaingan bisnis? Nah, kalau sejauh ini sih saya belum pernah ada pengalaman ya untuk konfirmasi untuk apa persaingan bisnis ya. Kita bersaing secara sehat aja, jualan ya jualan, kita eh, apa share apa Share produk atau share iya apa? iya gitu. Jadi ya seperti di pasar aja, kalau di pasar juga kan banyak toko ya, banyak berjajar-jajar, Ya. kita tetap aja berjualan gitu. Yang milih kan mereka gitu. Pokoknya kita berusaha memperlihatkan akhlak Islami juga, kita apa? Selain kita membangun kepercayaan mereka begitu. Bagaimana? Ini ada lagi. Ini dari Bu Ida. Terima kasih Bu Ida sudah hadir. Ibu Ida bertanya, pakaiannya apa saja Bu? Facebook atau platform khusus Pakai seperti Bukalapak dan lain-lain. Pakainya apa ya? pakainya apa gitu ya? Kalau saya sih Ya, pakainya apa? kalau untuk apa pemula ya untuk jualan online saya dulu sih diarahkannya di FB gitu, di FB organik. FB organik itu ya FB yang tidak berbayar gitu. Yang seperti dipakai oleh kita-kita gitu. Kalau ke Bukalapak itu kesini gitu, tapi itu juga ada aturan mainnya juga gitu. Bagaimana cara di Bukalapak atau di eh, pasar yang lain ya seperti Shopee atau apa ya, ya seperti Shopee gitu, Bukalapak itu ada aturannya gitu supaya kita tetap terlihat oleh orang lain. Misalkan 4 jam sekali kita meng-up gitu, upgrade itu apa yang kita jual gitu ya, seperti toko bagus juga gitu ya.
Ibu juga gabung di toko bagus? Saya tidak tidak ikut di toko bagus. Kalau Iya. menurut saya yang paling familiar itu di Shopee ya. Pertama banyak gitu pilihannya, kedua cepat responnya gitu ya. Sesuai barangnya juga sesuai gitu. Kalau di Lazada saya pernah kecewa, kemudian yang lainnya juga jadi kurang gimana ya. Kalau untuk saya itu terserah masing-masing sih, gimana seleranya masing-masing gitu. Halo, bagaimana? Ya, kalau misalnya ya, ini kan namanya oh ini rekomendasi dari Pak Asep, katanya rekomendasinya ke Shopee dan Bukalapak katanya. Shopee kan Ibu sudah ya? Iya. Bukalapak juga? Bukalapak tidak, saya pokoknya kalau yang saya pernah kecewa saya lewati aja gitu. Waduh, ini ada panggilan lagi. Ya. Halo, Bu Santi masih ada? Iya, masih ada. Tapi maaf barusan ada panggilan lagi jadi Ya. lap-lap gitu ya. Ya. Ini itu berarti Bu Santi di Shopee. Iya, di Shopee. Di FD-nya masih? Iya. Oke, sekarang lebih ke itu ya, yang jual keripik itu ya, yang Dewa. Iya. Itu. Kemudian karena ada tadi disampaikan sekilas ya, karena ada yang tertipu atau apa gitu, gimana ceritanya? Iya, ceritanya itu saya juga dulu kan masih awam ya gitu, nggak tahu cara membeli di FB itu gimana. Saya kira kan kalau udah membangun kedekatan bisa gitu ya, tapi ternyata teman sendiri yang dekat itu gitu. Tapi ya udahlah itu mah gitu. Jadi cuma jadi catatan buat saya aja. Jadi kita ngecek dulu, oh ternyata HP-nya beliau itu ada yang itu ngambil gitu. Jadi tidak itu gitu. Nah begitu. Jadi sebaiknya dicek dulu apakah aman atau tidak gitu di Google ya. Biasanya nomornya kita simpan di Google terus langsung cari, nanti juga akan ketemu gitu. Biarkan Google mencari sendiri, nanti ini ada di komentar penipuan sudah sekian orang melaporkan begitu. Suka begitu. Itu bisa. Ya, oke, itu berarti ya, cara ya buat. Iya. Ya. Buat kita aman. Iya. Itu Bu Tuti, selain ditipu, resiko apalagi yang untuk yang berjualan online? Ya resikonya ya biasanya begitu, yang paling utama itu biasa ditipu gitu kalau dari online itu, atau barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kadang spesifikasinya juga bla 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 sesuai dengan yang kita harapkan, tapi pas datang barang kadang kala tidak. Kalau kitanya tidak jeli gitu ke penjual itu gitu. Makanya kita harus jeli ya, cara memilih barang itu. Kalau di Shopee kan yang banyak bintangnya ya, yang banyak komentarnya ya, itu berarti sudah banyak kepercayaannya gitu. Tapi bukan berarti yang tidak ada bintangnya tidak ada kepercayaan dari umat gitu, bukan begitu. Bukan berarti itu penipu. Barangkali mungkin dia baru masuk ke dunia market online gitu, Dumai. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Ida. Kalau sebagai penjual kita milih COD ya, COD-an itu aman enggak ya? COD itu tergantung ya. Kalau COD-nya melalui Shopee, saya kira itu aman gitu. Tapi kalau langsung kita berhadapan sama orang yang akan menjualnya, saya dikhawatirkannya kan sekarang banyak yang modus gitu. Ada yang tahu-tahu dibawa gitu barangnya, terus kitanya ditodong atau gimana lah gitu. Jadi
khawatir juga sih, ada plus minusnya kalau menurut saya sebetulnya di jualan di online itu gitu. Tapi intinya kalau berjualan di online itu apa ya, untuk membangun kepercayaan kita memberikan apa, sesering mungkin lah supaya orang lain tahu, oh berarti ini bukan mesin gitu. Jadi kita buat status atau apa gitu. Nah, itu untuk membangun kedekatan itu dulu gitu. Utamanya demikian. Nah, itu saya pernah rugi juga di jualan di online, akhirnya dimakan sendiri. Pernah juga. Namanya juga naik turun ya. Gitu seperti hati kita juga, naik turun, kadang ada di atas, kadang ada di bawah gitu ya. Begitu. Ya. Itu Bu, omsetnya udah banyak kali ya? Nah, itu sekarang lagi alhamdulillah. Lagi alhamdulillah aja gitu. Dari awal juga alhamdulillah gitulah. Ya. Ada pengaruh Bu, ini lagi di rumah saja tuh? Ada pengaruhnya. Pengaruhnya kalau di rumah kan sinyalnya kurang bagus. Untuk saya gitu. Jadi untuk pelayanan kan kadang-kala masuknya kurang tepat gitu. Kalau lagi kalau di sekolah apa sinyalnya bagus gitu walaupun tidak pakai WiFi gitu ya. Justru pakai WiFi lebih memperlambat kalau di sekolah ya. Kalau di sekolah itu sinyalnya bagus gitu. Jadi kita pas respon gitu. Kalau di sini bisa jadi low respon. Begitu. Ini dari Pak Asep nih, masih penasaran nih Pak Asep, ternyata barangnya mendingan baju atau makanan kan? Nah, itu kita lihat dulu bangsa pasarnya sekarang gitu. Kalau misalkan jelang Lebaran biasanya kebanyakan di pakaian dan makanan juga gitu. Makanannya makanan kue-kue kering biasanya begitu. Bajunya juga baju muslim biasanya begitu. Kalau saya sih seringnya pedagang musiman sih. Jadi menjelang Ramadan gitu. Ramadan sampai itu. Kalau di 11 bulan berikutnya standar aja lah gitu. Pakaian sama makanan juga gitu. Bagaimana? Ya. Itu menambahkan yang tadi, ini kan kalau ya pengalaman saya di rumah saja justru malah jadi banyak makan ya. Itu nggak ngaruh jadi banyak yang pesan Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin menyesuaikan dengan sakunya masing-masing. Ada yang seleranya. Kebetulan sekarang saya penjualannya di apa sih? Di Sang Dewa gitu ya. Ada juga produk dari Kang Ricky Harun ya, jadi Kirun Makarun gitu ya, makaroni. Udah pernah dengar belum? Ada yang sudah pernah tahu? Pernah sih, pernah. Ibu pernah tahu juga? Belum pernah nyoba sih. Oh, hayu atuh. Dengar sih pernah. Iya. Terima kasih Bu. Siapa Bu In sudah datang, Bu Ida, Bu. Mungkin ada pertanyaan Pak Asep, mungkin masih penasaran lagi sih mengenai jualan online-nya Bu Santi Yulia. Ini sesama dari Tasik ya? Iya. Itu nggak pernah ini Bu kepikiran menjual produk di Tasik tuh? Saya kemana-mana. Cukup dari Pak Asep katanya. Oke Bu, gimana? Kalau jualan itu kan kalau dari online kemana-mana Bu, tidak ya, dari Tasik aja. Ya, Produk dari Tasik maksudnya? Maksudnya, iya begitu. Pernah saya jualan bakso instan dari Tasik gitu waktu itu.
Padahal saya juga bikin sendiri akhirnya. Oke, ada pertanyaan yang lain dari siapa Pak? Pak Iman masih ada Pak? Oh iya, sebelum lupa itu presensi sudah ada, bisa diisi ya presensinya. Oke, ada ya pertanyaan lain mungkin Bu Iin nih, Bu Iin atau Bu yang lainnya masih penasaran? Itu yang di Ibu tuh apa ya? Customer-nya berarti ya? Iya. Gimana? Halo? Kebanyakannya orang mana yang ke Ibu tuh? Kebanyakan saya tidak kebanyakan juga ya. Jadi rata aja sih. Kadang ada yang dari luar Jawa juga, ada yang masih dari Pulau Jawa juga gitu. Gitu. Terus usianya juga beda-beda gitu. Gimana selera mereka gitu. Tapi kebanyakan kalau yang beli cemilan itu dari usia 30 tahun ke bawah ya. Kalau yang 30 tahun ke atas mah ada yang itunya baju gitu, ke baju gitu. Yeah. Nah, ini dari Wiyin, bagaimana cara agar promonya menarik konsumen? Nah, kalau promonya agar menarik konsumen, ya salah satunya dari tadi yang disebutkan ya, aplikasi edit foto ya, jadi cara pengeditan foto, terus kemudian pemilihan kata-kata gitu untuk kita promosikan begitu. Bagaimana? Oke, berarti ya Bu Yin udah puas dengan jawaban itu dari itu ya? Oke, katanya. Terima kasih. Yang Ibu rasakan itu apa, suka dukanya jualan online itu seperti apa? Kalau suka dukanya itu banyak ya. Sukanya itu ya kita nggak usah repot-repot gitu kalau jadi dropshipper atau reseller itu gitu ya. Jadi kita tinggal pesan aja gitu. Oh ya, etika berjualan juga ada gitu, etika berjualan online itu. Jadi kita kalau mau menjual produk barang yang lain, tidak asal comot dari yang satu fotonya kita comot langsung jual gitu, nggak bisa begitu gitu. Etikanya kita harus izin dulu tetap ke yang punya itu gitu, yang punya produknya gitu. Nah, jadi sukanya itu yaitu gampang gitu, mudah, nanti tinggal kirim aja ke yang dituju gitu, uang kita terima terus kemudian kita transferkan lagi gitu. Jadi tidak usah repot-repot gitu, harus ngejinjing barang jauh-jauh gitu ya begitu. Bagaimana Bu? Oke, ya kita tunggu lagi, mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Mengingatkan kembali itu presensi sudah ada ya, takut lupa, boleh diisi. Ini materi kita mengenai penjualan secara online yang sekarang ini ya, karena kita di rumah saja malah jadi sesuai gitu ya. Nah, jadi semuanya pakai daring, kita sekarang ini materi juga pelatihan juga pakai daring dalam jaringan. Berarti kita terus itu tadi suka dukanya sudah disampaikan oleh Ibu posisinya di Cipicung ya Bu, berarti? Iya, di Cipicung. Di domisilinya sekarang? Bukan, dari Muncangela. Ini ada pertanyaan dari Bu Ida. Muncangela ya. Ini lewat status WA efektif enggak katanya? Bisa jadi efektif juga gitu, karena itu kan kalau berjualan itu kan kita memperlihatkan produk yang kita jual gitu. Jadi orang-orang, teman-teman kita, teman yang mencatat nomor kita itu bisa langsung melihat gitu, bisa jadi efektif gitu. Tergantung yang
suka melihat konten-konten kita gitu. Apakah banyak atau tidak? Kalau sedikit ya lebih baik di tempat yang lain aja gitu, yang banyak dilihat orang gitu. Tergantung juga. Tapi kadang juga karena kita seringnya di WA misalkan sering kita status WA kita banyak pajangan yang kita jual, mungkin orang jadi ingat, oh kalau mau beli ini ke sini coba tanyakan gitu kan, kadang-kadang begitu. Bisa jadi efektif juga. Bagaimana? Oke, berarti lewat medsos apapun ya kita gunakan untuk menjual produk kita istilahnya. Iya. Seperti itu. Ya, ada yang lain lagi? Kalau yang pesan kue jarak jauh dikirim itu melaluinya biasa melalui paket gitu, tapi kita pengemesannya rapih gitu. Biasanya aman gitu, tidak sampai gimana gitu. Tidak sampai pecah atau gimana. Biasanya begitu. Atau menggunakan ya, oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau yang pesan kue jarak jauh ini dikirimnya melalui apa? Aman tidak? Biasa melalui paket gitu. Biasanya aman. Karena pengepakannya juga kan tidak kalengnya dibungkus langsung kirim, enggak begitu gitu. Ada pengepakan yang baik gitu, sesuai prosedurnya supaya bisa sampai ke pembeli dengan selamat gitu. Kuenya hancur tidak tuh kuenya? Ya enggak tuh. Ya enggak gitu. Itu kalau ongkirnya berarti dibebankan ke pembeli biasanya, tapi kalau saya sendiri sih biasanya suka ada hari tertentu yang free ongkir gitu. Salah satu contohnya misalkan hari Jumat biasa kadang 50-50 ongkirnya, kadang juga free sama saya gitu. Bagaimana kesepakatannya? Ini ada lagi pertanyaan, posting foto produk jualan di FB bisa di-share ke Instagram nggak? Kalau dari FB sih perasaan nggak bisa ya. Kalau dari Instagram bisa ke FB. Gitu. Atau ini ada Pak Iman nih, Pak Iman sebagai apa? Tuh ya bisa nggak tuh dari FB bisa di-share ke Instagram? Bisa Ibu. Oh bisa. Saya belum tahu dari justru itu. Maksudnya dari Facebook ke Instagram? Iya. Oh, saya kira dari Instagram ke Facebook. Dikira TV. Kalau dari Instagram bisa di-linkkan Bu. Tapi sepertinya sekarang sudah bisa, saya kebetulan sudah gak main Facebook ya Bu ya. Jadi karena Instagram juga sudah dibeli sama Facebook, pasti ada kesinambungan gitu. WhatsApp juga kan sekarang ketika kita buka WhatsApp suka ada Facebooknya. Ya, Bu. Jadi kayaknya sudah di-linkkan ke satu sama lain gitu Bu. Tinggal akun kitanya, profilnya dibisniskan mungkin. Oke. Ada lagi yang masih penasaran mengenai jualan online ini? Kalau pasang status di WA itu suka ada di situ ada samplah nyambung ke Facebook juga ya Pak? Gimana? Ya kalau kita pasang status di WA di bawahnya bagikan ke Facebook itu kan jadi udah nyambung. Oh ada linknya ya Bu ya? Kan? Ya. Alhamdulillah. Iya Pak Iman, bisa dengar tadi suara Bu Ida? Kurang jelas Ibu. Di sayanya yang error ya? Enggak, sekarang suaranya bagus tuh mulai. Nah iya. Gimana Ibu? Mungkin ini ya, mohon maaf jika penafsiran saya salah.
di update status di WA itu katanya ada link bisa dibagikan ke Facebook. Putus Ibu suaranya. Betul, tidak begitu? Bisa. Oh, putus-putus. Oke, Pak. Bisa, kalau chatnya bisa dilihat. Oleh Bu Santi, masih ada Bu Santi? Iya. Kalau dari Facebook ya, maaf, dari WA ya, untuk dibagikan ke Facebook itu bisa ya. Tapi itu hanya di Putus-putus story juga. kalau tidak salah. Jadi tidak termasuk di apa? Tidak termasuk di apa ya? Di postingan pribadi gitu. Jadi di Instastory-nya aja gitu. Di share ke Facebook itu. Oh, itu yang dari Instagram. Enggak, kalau ini pertanyaan Bu Ida tuh dari WA, maksudnya dari WA ke Facebook bisa gitu, bisa di-share kan gitu, tapi tidak untuk apa? Untuk di postingan itu di wall, tapi di Instastory aja gitu. Oke. Berarti itu bisa katanya Bu Ida tuh. Oke, masih ada lagi yang mau disampaikan? Ini mau tanya lagi. Kalau pembeli dapat gratis ongkir di Shopee, biaya ongkir sebenarnya ditanggung Shopee atau penjual? Ditanggung oleh Shopee itu. Bukan penjual, dari Shopee. Biasanya. Mantap, hebat. Sepertinya mau mulai jualan nih Bu Tuti. Oke, masih ada yang penasaran aja. Tapi kalau apa ya? Kalau sekarang ya di Shopee kadang-kala ada pilihan-pilihan itu. Kalau mulai menggunakan Shopee itu kadang menggunakan voucher gitu ya. Itu dari penjual juga. Halo. Vouchernya. Iya. Itu. Ya misalkan pilihannya gratis ongkir atau diskon sekian persen, itu dari penjual gitu, si penjual. Ini yang menurut pengalaman Ibu dari tahun 2013 ya, yang paling enak tuh di mana? Pakai apa gitu? Saya sih biasanya di FB aja. Di FB aja gitu, atau di WA gitu. Kalau di yang lain sih kurang greget kayaknya ya. Karena mungkin mereka sudah merasa itu terbangun kedekatannya Santi, gitu. Suaranya putus. Oh. Halo, jelas? Halo. Suaranya putus-putus tadi. Ibu bisa diulang? Jadi kalau selama ini saya itunya kedekatannya di FB atau di WA aja gitu. Kalau untuk saya mah gitu. Mungkin belum menemukan gitu yang dari selain FB dan WA. Iya. Ya, ini bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada yang penasaran mengenai jual online ini? Cukup Pak Asep, terima kasih nih Pak Asep sudah hadir, Bu Ida sudah hadir. Kita waktunya sudah lebih. Ini kita terakhir, maka Bu Santi kalau ada kesimpulan atau pesan-pesan untuk yang mendengarkan semua di sini. Ya, kesimpulannya kalau ingin mulai berjualan online gitu ya, silakan mempersiapkan dulu alat perangnya gitu ya. Kemudian supaya kita terhindar dari penipuan juga, kita jangan lupakan selalu mengecek apakah ini nomor penipuan atau bukan di Google gitu ya. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. Bu Santi yang telah memaparkan mengenai jualan online di sini. Ada suka dukanya, kemudian dia mulai dari 2013 ya. Jadi dalam situasi, apalagi situasi seperti sekarang ini yang di rumah saja, itu pas sekali ya kalau jualannya online. Saya sebagai moderator Sri Sugiharti mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah. Ya, baik. Ibu, Bapak. Saya kembalikan ke Pak Iman. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan penjelasan tentang cara berjualan online telah selesai dipaparkan oleh presenter kita, Ibu Santi Yulia SPD. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita ya. Terima kasih kepada Ibu moderator dan kepada para ibu bapak yang sudah join bersama kami di sini. Mudah-mudahan ilmunya dan ada yang bisa diambil dan ada yang bisa atau diterapkan gitu. Terima kasih. Saya Iman Nugraha sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Asep, Iya. Mangga, Bu Ida, Mangga. Terima kasih, Mangga Bu Ida. Full. Iya. Alhamdulillah ya, ini udah sesi Iya. terakhir ya. Tinggal Bu Santi yang belum host sama Iya. moderator ya Bu Santi. Iya.